channel. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe karena dukungan kalian sangat membantu. Gratis, tenang aja, gak usah pelit-pelit. Hai, di video kali ini aku mau bahas sesuatu yang ada dan tiada, yaitu corona. Virus ini sebenarnya tuh ada, walaupun banyak teori konspirasi di luar sana yang membuat kita banyak berpikir apakah virus itu sebenarnya itu ada apa enggak gitu loh. Jadi kalau aku sih ya waspada aja. Virus ini tuh sebenarnya tuh ada dan tiada. Gimana ya? Kalau kalian jauh dari virus ini tuh sepertinya ya udah aman-aman aja gitu kan. Tapi ketika virus ini udah mulai datang, apalagi dekat dengan kalian baru berpikir bahwa virus ini tuh benar-benar ada dan nyata. Seperti contohnya ini ya, Desa Panjangrejo benar-benar pecah telur. Desa ini dalam data yang saya ambil dari corona.bantolkap.go.id yang di situ menampilkan peta. Nanti akan saya tampilkan petanya. Di situ bisa kita lihat bahwa tadinya itu semuanya hijau, Bantul itu hijau pada pertengahan tahun itu masih hijau semua di Bantul. Terus tiba-tiba mulai menyebar sedikit demi sedikit menyebar, dan akhirnya pada tanggal 19 Juli 2020 untuk pertama kalinya tercatat ada satu pasien positif, yaitu di Kecamatan Pundong. Di situ benar-benar tercatat satu positif, tapi tidak lama kemudian pasien itu meninggal dan dinyatakan bahwa dalam datanya langsung 0. Oke, langsung 0. Terus pada tanggal 23 Juli tercatat penambahan pasien positif menjadi 2 orang dan 1 meninggal, yang dapat diartikan bahwa 2 positif itu yang satunya udah meninggal, jadi yang positif itu ada 1 orang. Kemudian untuk tanggal 27 Juli 2020 ada 3 positif dan 1 meninggal. Jadi 3 positif itu bacanya 2 orang masih hidup dan 1 meninggal gitu. Kemudian tanggal 28 tiba-tiba menjadi 4 orang, dan kebetulan itu aku benar-benar shock karena benar-benar deket banget sama aku, deket banget, dan membuat huru hara. Kalian pasti belum ngerti rasanya kalau benar-benar deket banget tuh, kalian belum akan ngerti rasanya. Terus tanggal 31 Juli itu ada 4 orang yang positif dan tercatat 1 sembuh dan 1 meninggal. Kemudian tanggal 4 Agustus 2020 tercatat 4 positif, 3 orang sembuh dan 1 orang meninggal. Jadi per tanggal 4 Agustus itu datanya sudah 0. Dan update terbaru, jadi saya itu syuting ini pada tanggal 7 Agustus 2020, dan data terbaru di website corona.bantolkap.go.id yang terbaru adalah tanggal 6 Agustus, dan semuanya masih 0. Selanjutnya saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan sudah beberapa kali masuk ke dalam channel YouTube saya, yaitu Mbak Resti Ayu Anantika. Ya, jadi kali ini saya akan
berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol cantik masalah corona yang jadi gini ya. Ini adalah hari pertama beliau masuk bekerja setelah karantina selama 10 hari. Betul. Jadi ketika itu 10 hari ke belakang, pada hari Selasa, di situ kita baru mendengar kabar bahwa ada satu orang yang positif corona. Dan itu adalah tetangganya Mbak Resti ini, sebelah rumah pas. Nah, sebelah rumah, yang membuat dia juga harus ikut-ikut di karantina karena kontak langsung dan lumayan dekat gitu. Betul. Nah, coba diceritakan bagaimana sih kronologinya itu, gimana awal pertamanya itu bagaimana? Hari Selasa 29 atau 28 tuh? 29 kayaknya 29 Juli kemarin. Jadi dikabari udah mau siap-siap mau berangkat kerja, dikabari sama tetangga yang habis swab itu, di WA, di telepon sama dia kalau katanya suruh ke puskesmas untuk segera rapid. Mbak, cepetan rapid soalnya hasil swabku positif. Aku soalnya pernah kontak sama kamu ya selama 1 minggu terakhir. Dia terakhir swab itu tanggal 22 Juli, terus hasilnya keluar tanggal 29 itu 29 atau 28 pokoknya hari Selasa kemarin. Nah terus untungnya aku sama suamiku belum sempet berangkat kerja, jadi kita ke puskesmas dulu, langsung ke puskesmas. Ya sebenarnya kaget gitu. Suamiku bahkan dia termasuk yang rada dalam tanda kutip nggak percaya kalau corona itu gimana ya, nyata yang kayak gitu ya. Tapi dia tetap apa ya, PHBS sih, cuman agak-agak nggak percaya gitu loh. Terus pas di puskesmas kita ketemu sama tetangga yang lain, sama temennya yang positif tadi, yang tetanggaku yang positif. Nah mereka juga sempat kontak, tapi mereka malah lebih baru, jadi H-2 gitu kan. Syaratnya itu ada beberapa, ada 6 yang pertama kontak erat selama 2 hari terakhir setelah swab. Terus gejala-gejalanya ada kayak pusing, nggak pusing, pilek, sesak napas, batuk, demam tinggi, terus sama apa ya yang terakhir tuh sesak nafas. Nah kalau nggak masuk kriteria itu sekarang nggak masuk swab. Nah kebetulan aku sama suamiku sempat kontak, tapi seminggu terakhir, bukan 2 hari terakhir. Nah tapi kan dari tanggal 22 sampai pagi itu tuh kita kontak sama dia tuh sekitar 2 kali, ketemu 2 kali, ngobrol langsung tanpa APD di ruang tertutup dan terbuka itu 2 kali. Tapi kalau suamiku enggak sama sekali, cuman aku sama anakku yang lagi umur 3 tahun itu sempat kontak sama dia. Terus sampai ke puskesmas itu ternyata kita tetap enggak masuk kriteria karena enggak memenuhi ke 6 kriteria itu. Kalau yang lainnya, yang tetanggaku yang lainnya yang kontak sama yang positif COVID itu direpit dan hasilnya negatif semua untungnya. Saya sama suami enggak direpit, padahal sempat kontak juga. Sebenarnya sempat bingung dan galau juga karena pas itu kondisinya lagi sakit, batuk, pilek, tapi nggak pakai demam, jadi cuman batuk, pilek berat gitu loh. Nah itu aku sampai WA juga ke puskesmas itu, ngomong sejujur-jujurnya sampai tanggal berapa, terus diingat-ingat gitu loh. Anakku juga nggak ditanyain kontak apa enggak, padahal kontak. Nah terus makanya aku WA juga karena waktu pagi-pagi itu lagi pagi-pagi banget, shock sesinya, nggak kepikiran gitu loh buat sana, nggak nanya kalau aku ada anak enggak, aku ada keluarga yang lain enggak gitu loh. Terus kontak nggak sama yang positif itu tuh belum sempet ditanyain. Jadi waktu udah pulang baru keinget loh, karena anakku kontak juga. Nah terus aku lapor
dari WA, ada kontaknya dari WA gitu. Tapi tetap aja nggak masuk kriteria untuk rapid, jadi ya nggak apa-apa karena dibatasin banget, nggak kayak dulu. Padahal ketika itu setelah pemeriksaan si anak yang masih 3 tahun ini sakit demam kan? Enggak demam, tapi batuk pilek. Oh, batuk pilek. Enggak demam. Tapi tetap lapor ke puskesmas. Tetap lapor karena kan aku juga lagi galau-galaunya karena lagi sakit bareng-bareng, jadi bertiga tuh sakitnya bareng, batuk pilek semua. Flu, hacing-hacing terus. Nah itu kan bikin galau. Kalau padahal kan itu juga termasuk corona ya, corona yang masih zaman bahala kan, yang corona COVID-19 itu kan corona terbaru. Nah, batuk pileknya kita itu sebenarnya juga corona, tapi corona yang tidak terlalu berbahaya gitu. Oh gitu toh. Terus ya pokoknya waktu itu tuh lagi galau-galaunya, udah galau tapi nggak direpit, jadinya galaunya double sempet 3 harian tuh stres karena anak tuh lemes gitu, lemesnya kan lagi sakit, terus batuk-batuk, makannya susah, tiap disuap terus mau muntah loh, kayak kan mungkin gatal. Nah itu tuh kok kayak gini, takutnya kan kena corona, ke anak kecil kasihan gitu loh. Makanya nggak direpit tuh tambah galau lagi, jadi kondisinya tuh selalu bertanya-tanya. Tapi untung selang 3 hari setelah itu tetanggaku itu dinyatakan positif, keadaan kami bertiga tuh membaik, walaupun alhamdulillahnya gitu, walaupun nggak 100% fit, tetap flu, tetap agak gatal juga tenggorokannya, tapi nggak apa-apa, badannya nggak sakit, nggak lemes gitu loh. Jadi terus anak juga udah ceria lagi, akhirnya gitu. Tapi kita tetap menerusin isolasi mandiri itu 10 hari. Jadi rekomendasinya dari puskesmas itu 10 hari. Itu ceritanya. Oke. Jadi sebenarnya tidak semudah itu untuk melakukan rapid test yang dari pemerintah, yang istilahnya untuk tracing. Jadi rapid test khusus tracing. Kalau yang mandiri juga boleh. Yang puskesmas itu menyarankan untuk rapid test mandiri sebenarnya, tapi kan ya saya kalau nggak terlalu gimana juga nggak usah karena nggak terlalu sakit. Mahal juga soalnya. Nah, jadi itu tadi cerita awal mula kenapa Mbak Resti ini harus dikarantina selama 10 hari gitu. Jadi pertama kali tahu itu posisinya saya itu ada di kantor, dan semua orang kantor itu geger segeger-gegernya karena posisinya beliau ini ada di samping saya. Setiap hari itu dia ada di samping saya, dan sebenarnya ada satu orang lagi yang membuat kita geger itu karena jadi di kantor ada 2 orang nih. Yang satu tuh Mbak Resti, dan yang satunya itu ada ibu-ibu gitu kan. Nah, kenapa si ibu itu membuat sangat geger? Karena yang positif itu adalah anaknya gitu loh, anaknya si ibu ini tuh yang rumahnya di sebelah saya pas. Nah, rumahnya itu ada persis di samping Mbak Resti gitu. Jadi informasinya tuh benar-benar yang membuat kita gaduh, dan kita harus benar-benar tahu informasi detailnya seperti apa. Kan Mbak Resti ini selama 10 hari karantina, sedangkan si ibu ini selama 14 hari karantina. Gitu. Nah, alhamdulillahnya anak dan suaminya itu negatif, sedangkan si ibu ini terakhir kali kita dapat kabar beliau itu positif, tapi harus tes reaktif hasil klik hasil rapid testnya itu reaktif, menunggu untuk swab begitu. Betul. Swab lagi seminggu kemudian. Jadi tanggal 10 hari kemudian deh, berarti 10 dari tanggal 28 terus rapid lagi tanggal 8. Tanggal 8 Agustus. Jadi kita ini syutingnya tanggal 7 Agustus. Jadi seharusnya besok ini si ibu ini harusnya swab rapid lagi. Rapid lagi. Rapid. Untuk memastikan kondisinya itu bagaimana. Betul. Gitu. Harapannya
non reaktif dong. Kalau sampai reaktif ya kemungkinan swab lagi. Oh begitu. Untuk memastikan yang paling terakhir. Tapi sepertinya kalau saya lihat tuh beliaunya baik-baik aja, maksudnya nggak sakit apa. Cuman ya kalau bersin batuk itu kan memang lagi musimnya. Betul. Gitu. Tapi ya sempat menghebohkan satu baik-baik saja. Kuncinya adalah jujur. Tuh, karena setelah si pasien positif itu yang kita tahu bahwa dia itu positif kan kita tahunya tuh tanggal 28. Ya. Nah, sedangkan dia itu menurut informasi tanggal 22 Juli itu dia sudah swab. Loh. Setelah swab dia tuh masih berkeliaran, dia nggak langsung karantina, dia nggak yang langsung karantina mandiri atau karantina di mana gitu loh, tapi dia tuh masih berkeliaran. Jadi itulah yang mengakibatkan orang-orang yang bertemu dia setelah tanggal itu menjadi harus di rapid kalau masuk kriteria rapid, dan harus karantina wajib ya, ini harus karantina mandiri paling enggak 10 hari. Dan itu sebenarnya merepotkan banget. Karena ya kalau nggak siap sedia logistik ya makannya susah, nanti urusan kita sehari-hari terganggu pastinya, belum nanti kalau memang sakit dan sebagainya kan. Betul. Terus di masyarakat juga jadi istilahnya beban gitu loh, karena kan paling ya minimal karena harus dikirim toko makanannya, jadi ada sokongan makanan. Itu kalau kanan kirinya peduli, untung peduli sekali, gercep gitu. RT-nya kamu tuh cepet gitu loh ngasih logistik tiap hari, kasih makan gitu. Terima kasih Bapak RT. Berjasa sekali. Jadi ya gitu, intinya tuh harus terbuka, dan harus jujur. Nggak usah takut mengakui kalau Anda misalnya setelah rapid atau setelah swab itu reaktif atau positif. Jadi nggak harus terus terang pokoknya demi yang lain gitu loh, biar yang lain tuh bisa jaga jarak, bisa PHBS, jadi nggak makin banyak yang beresiko gitu loh. Betul. Jadi alhamdulillahnya pada tanggal 4 Agustus itu sudah mulai nol lagi di Pundong gitu, dan terbarunya juga alhamdulillah masih nol. Iya, dia cepet, dia nggak sampai berminggu-minggu. Alhamdulillahnya tes swabnya yang positif tadi itu langsung negatif terus, jadinya dia cepet pulang, malah lebih cepet daripada ibunya dan daripada aku. Tapi tanggal berapa ya dia keluar tuh, lupa. Maaf, kita harus jaga jarak, jadi jauh-jauh. Betul. Harusnya pakai masker. Ya, harusnya masker. Tapi nanti nggak kelihatan, nggak jelas ngomongnya, harus nulis pakai subtitle, jadi repot. Merepotkan. Sudah saya pakai ya. Gitu, itulah ceritanya. Jadi repotnya dan segala-gala yang harus kalian hadapi ketika kalian bertemu dengan si corona itu. Dan alhamdulillahnya kabar terbaru dari pasien positif yang benar-benar dekat dengan kita itu dia baik-baik saja, dan karena dia itu kebetulan sedang mengandung, dan alhamdulillah semua baik-baik saja, janinnya tidak apa-apa gitu. Untungnya itu. Makanya kalian yang nggak cuman ini ya, nggak cuma karena kan dia sebenarnya awalnya dia di swab itu karena memang jadwalnya, karena dia nakes, dia itu tenaga kesehatan, dia analis, itu ada jadwalnya, memang dia harus swab gitu loh, bukan karena dia bergejala gitu, enggak, dia nggak bergejala, cuman dia itu karena nakes dan karena sering kontak dengan pasien-pasien, maka dia tuh swab rutin gitu, memang ada jadwalnya. Nah, dilalai ya itu ketika jadwalnya datang hasilnya dia reaktif. Ya, reaktif dan terakhir positif itu tadi.
memang ada jadwalnya di swab gitu loh dia tuh. Dan dia positif hamil gitu. itu hal lain nggak usah dibahas. Ya intinya kalau dari bepergian dari luar kota atau dari manapun atau dari setelah rapid atau setelah kontak siapapun, pokoknya pertama jujur kalau habis tes itu karantina dulu, dibatasi, jangan kemana-mana. Ya kalau cuma ngobrol jarak 2 meter gitu nggak apa-apa, asal kita itu bisa menjaga diri demi yang lainnya atau dari bepergian kayak gitu, tetap lapor gitu kan, siapa tahu, tetap tes, tetapi jujur lah gitu, pokoknya kayak gitu demi yang lain juga. Mungkin kitanya mungkin nggak apa-apa, kita nggak bergejala, kita nggak sakit, tapi kalau kita nularin, kita sembuh gitu, yang lain ketularan, dia itu yang ketularan itu belum tentu nggak apa-apa gitu loh. Jadi bisa aja dia parah terus sakit gitu, kasihan, apalagi anak-anak, orang tua, kasihan banget gitu Mbak. Terima kasih cerita jujurnya di channel saya ini. Buat kalian semuanya, hati-hati, virus ini memang tidak nampak, tapi virus ini ada, nyata. Oke. Baiklah, sekian pencerahan dan kisah karantina 10 hari yang sudah dijalani Mbak Resti Ayu Anantika. Aduh, komplit namanya. Terima kasih buat semuanya yang sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.